Sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu pagi hari ini ya Bapa. Ya Bapa, walaupun ibadah kami online, kiranya Kau boleh berkati kami supaya kami boleh beribadah fokus kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan mengawali ibadah kita angkat satu pujian, Bapa Engkau baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini
kami boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan cerita Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh berkati, urapi kami agar kami dapat mengerti cerita Tuhan kali ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, penuh sukacita, luar biasa. Nah adik-adik, kita kembali beribadah secara online. Meskipun online, jangan berkecil hati adik-adik. Kita harus bersukacita dan tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kakak melanjutkan cerita Tuhan kali ini, kakak mempunyai satu pertanyaan. Masih adakah yang ingat cerita Tuhan minggu lalu menceritakan tentang apa? Siapa tokoh yang diceritakan pada cerita Tuhan minggu lalu? Ya, Petrus. Petrus yang belajar percaya kepada Tuhan. Yang pada saat itu Petrus sangat takut dan ia melihat bahwa Tuhan Yesus berjalan di atas air membuat ia merasa bimbang karena ia pikir itu hantu bukan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya dan kuasa-Nya yang luar biasa, yang ajaib. Sehingga Petrus saat itu belajar untuk percaya kepada Tuhan dan belajar untuk tidak takut. Nah, adik-adik, kali ini kakak ingin menceritakan cerita Tuhan dengan tokoh yang sama, yaitu Petrus yang belajar untuk percaya kepada Tuhan. Sebelum kakak menceritakannya, kakak mengajak adik-adik semua yang di rumah untuk membuka Alkitabnya. Mari kita buka di dalam Matius pasal 17 ayatnya yang ke-27. Adik-adik bisa baca ayat Alkitabnya bersama-sama dengan kakak. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Amin. Nah adik-adik, pada cerita ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus menyuruh Petrus pergi menangkap seekor ikan. Ketika menangkap seekor ikan tersebut, ditemukan ada sebuah uang. Kok bisa ya ditemukan uang di dalam mulut ikan tersebut? Untuk kita tahu lebih dalam lagi, yuk kita baca Alkitab kita di ayat ke-24. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Ternyata ketika Petrus dan Tuhan Yesus tiba di Kapernaum, ada seorang petugas dari bait Allah yang datang menghampiri Petrus dan bertanya, "Sudahkah gurumu membayar bea 2 dirham itu?" Bea yang dimaksud di sini adalah sebuah tanggung jawab bagi mereka yang sudah dewasa, yang harus dibayarkan 2 dirham kepada bait Allah. Oleh karena itu adik-adik, Tuhan Yesus dan Petrus yang sudah dewasa ini diminta oleh petugas bait Allah untuk membayar 2 dinar. Nah, tapi adik-adik, karena Tuhan Yesus dan Petrus tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki uang, Petrus kebingungan dan ia khawatir dan takut tidak bisa membayarkan apa yang diminta petugas bait Allah tersebut. Nah, karena pada saat itu mereka kebingungan dan takut serta khawatir,
akhirnya Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya yang sangat hebat. Tuhan Yesus menyuruh Petrus pergi menangkap ikan. Ketika Petrus pergi mendengar apa yang diperintahkan Tuhan, ia mencari ikan dan ia mendapati seekor ikan. Ketika ia menemukan ikan tersebut, terdapat uang yang ada di dalam mulut ikan tersebut. Hebatnya, uang yang ada di mulut ikan tersebut cukup untuk membayarkan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, yaitu 4 dinar, adik-adik. Maka Petrus mengambil uang tersebut dan akhirnya bisa membayar apa yang diminta oleh petugas bait Allah tersebut. Nah, adik-adik, dari cerita Tuhan kali ini kita belajar bahwa Petrus yang pada saat itu kebingungan, takut dan khawatir tidak mampu, tidak bisa membayar apa yang menjadi tanggung jawabnya karena ia tidak memiliki pekerjaan dan uang. Tetapi karena Tuhan Yesus sangat baik, sangat berkuasa, dan sangat sayang kepada murid-muridnya, maka Tuhan memberikan apa yang mereka butuhkan. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan pasti mencukupkan segala apa yang kita butuhkan. Baik kebutuhan di rumah ataupun kebutuhan sekolah dan apapun. Dan kita juga jangan takut untuk berdoa kepada Tuhan dan berusaha. Jadi kita harus berdoa disertai usaha juga, adik-adik. Maka Tuhan akan mencukupkan segala yang kita butuhkan. Nah, itu dia cerita Tuhan kali ini. Dan pada ibadah kali ini juga kakak mempunyai tugas bagi adik-adik semua. Tugas kita kali ini yaitu ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di dalam Mazmur pasal 145 ayat 16. Kakak akan bacakan ayatnya untuk adik-adik semua. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Nah, adik-adik, ayat hafalannya bisa dihafalkan dan direkam berupa video. Kemudian rekaman videonya bisa adik-adik kirim kepada kakak-kakak sekolah minggunya. Nah, itu dia cerita Tuhan dan tugas sekolah minggu kali ini. Sebelum kakak mengakhiri ibadah sekolah minggu ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk kembali bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan dari pujian kita, Bapa Engkau sungguh baik. Mari adik-adik, kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh dan dengan sikap berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku
besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari adik-adik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami belajar untuk tidak khawatir, takut, namun belajar untuk percaya bahwa Tuhan mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati kehidupan kami, sekolah kami, agar kami menjadi anak-anak yang berprestasi. Tuhan Yesus, berkati orang tua kami juga, segala usaha dan pekerjaannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.